Jadi yang paling challenging itu adalah di saat paginya aku kerja, terus selesai kerja mungkin maghrib gitu, malamnya itu aku harus ngerjain tugas sih. Itu kayak gimana sih pagi kerja terus malam harus ngerjain tugas itu kan kayak apa ya, menurutku tuh sama-sama dua hal yang berat sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau switch karir itu juga harus jadi pertimbangan. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di episode Deep Talk kali ini. Dan hari ini kayak kita episode kedua ya teman-teman via Zoom gitu. Kita kehadiran salah satu alumni dari Dibimbing yang dulunya lulus dari Bootcamp UI UX gitu. Mungkin bisa langsung perkenalan aja kali ya gitu teman-teman ke Kak Salsabila. Halo Kak Salsabila. Halo Safira. Halo, apa kabar Kak? Lagi di mana nih? Kita makanya via Zoom. Ya, alhamdulillah kabarku baik. Walaupun capek, tapi aku baik. Untuk saat ini aku ada di Bandung, gitu. Pindah Oke, dari Surabaya ke Bandung. benar. Jadi Kak Salsabila ini lagi hektik juga ya jadwalnya, makanya nggak bisa hadir di studio. Tapi thank you banget Kak Salsabila udah sempetin hari ini ya. Kita anyway recording hari ini tuh hari Minggu gitu, nyempetin waktunya untuk podcast bersama di Bimbing. Dan mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya Kak Salsabila secara singkat, mungkin pengalamannya atau mungkin backgroundnya gitu. Mungkin boleh nih Kak Salsabila. Oke, thank you. Ya, jadi perkenalkan, aku Salsabila, bisa dipanggil Bila aja. Biasanya teman-teman manggil aku Bila. Kemudian kalau ngomongin background pendidikan, aku S1 dari agribisnis, tapi sekarang aku karirku sebagai UI UX designer. Jadi agak jauh ya dari pertanian ke desainer. Kemudian kalau di Bimbing sendiri, aku join di Bootcamp UI UX di Bimbing itu dari tahun 2022. Itu mungkin bulan Oktober atau September di batch 16. Oh, baru juga ya, berarti maksudnya baru lulus ya berarti Kak? Ya, aku graduationnya di April kemarin. Oh, baru juga ya. I see. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya mau tanya-tanya nih ke Kak Bila gitu. Mungkin boleh nggak sih Kak share sedikit juga nih. Tadi kan udah sempat bilang ya dulunya S1-nya agribisnis gitu, pertanian. Terus apa sih mungkin yang bikin Kak Bila gitu akhirnya tertarik untuk belajar UI UX design gitu. Mungkin apakah udah sempat research atau mungkin ngelihat temennya Kak, atau mungkin karena apa sih gitu yang nge-trigger Kak Bila ya akhirnya belajar UI UX design. Oke, itu cerita berarti ya. Ini cerita pengalaman hidup nih. Jadi emang aku S1 itu selama 4 tahun tuh di agribisnis. Itu pun aku juga apa ya, nggak yang kebayang banget kayak kuliah agribisnis itu kayak gimana. Itu biasa lah ya, anak SMA aku kuliah itu kan nggak ngerti ya. Aku nih mau ngapain, jurusannya apa, mau kerja apa tuh nggak ngerti. Cuman pada saat itu tuh yang aku suka itu biologi. Tapi aku nggak mau ambil jurusan biologi karena mikirnya anak biologi ntar jadinya guru atau dosen gitu kan. Nah waktu itu mikirnya tuh kayak gitu, jadi kayak aku nggak mau di jurusan biologi itu cari apa ya, terus ada nih ketemu agribisnis. Ya udah kan mikirnya sederhana banget sih, cuman agribisnis, agri, pertanian sama bisnis. Oh oke, berarti ini ya bisnis pertanian gitu kan. Gitu. Terus selesai dari agribisnis itu emang ini kan jurusannya emang tentang ya bisnis manajemen di bidang pertanian. Terus selesai dari agribisnis itu juga aku sempat sih bikin kayak uh, apa ya, bisnis kecil-kecilan ya untuk mengaplikasikan lah ya, kan namanya anak bisnis gitu ya, masa nggak mau aplikasikan gitu. Jadi aku mengaplikasikan bisnis kecil-kecilan itu, cuman itu nggak lama sih karena kayak aku ngerasa aku nggak ngerti aku lagi ngapain gitu, jadi kayak stuck. Ya itu mungkin yang namanya quarter life crisis ya, jadi aku juga mengalami quarter life crisis. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mengalami itu, santuy aja sih, sans aja kan Karena semua orang kayak semuanya ngalamin. merasakan itu ya. Iya, ternyata ternyata aku juga mengalami itu gitu. Tapi kemudian saat quarter life crisis itu aku mulai mengeksplorasi lagi. Jadi hal-hal apa yang aku tuh suka, yang aku tuh enjoy. Nah, sebelum UI UX designer pun sebelumnya itu aku jadi content writer dulu. Jadi nggak yang dari agribisnis terus langsung ikut bootcamp jadi UI UX designer itu enggak. Jadi ada apa ya, kayak tengah-tengahnya dulu, yaitu content writer dulu. Oke. Jadi di content writer itu aku sempat jadi freelance, terus pernah internship juga jadi SEO content writer.
Nah, di saat masa-masa kerja ya, jadi content writer itu aku juga sampai eksplorasi terus aku nemu awalnya itu namanya itu UX writing. Itu awalnya dulu. Aku penasaran kan kayak apa sih UX writing, user experience writing. Aku tertarik karena ya ini sama-sama nulis, cuman kan kalau UX writing itu kan dia khusus menulis untuk produk-produk digital kan, kayak gitu. Nah terus awalnya itu aku ikut webinar-webinar tentang UX writing, terus bahkan ikut pernah ya kayak bootcamp gitu mungkin selama 4 bulan tentang UX writing juga, terus ikut short course tuh sampai ada beberapa sertifikatnya. Kemudian aku pengen nih pengen jadi UX writer gitu. Nah terus satu hari aku ketemu sepupuku, ya dia itu seorang web developer, kan udah banyak ya kerja di bidang-bidang teknologi kayak gitu kan. Aku ngobrol-ngobrol sama dia, terus aku kayak menyampaikan gitu keinginanku kayak aku pengen deh jadi UX writer gitu, kerja di startup di perusahaan digital. Nah terus dia ini ngasih aku saran gitu, kayak ngasih masukan, Bil, mending untuk awal mula kayak kamu gini, itu jangan langsung spesialis ke UX writing. Mending generalis dulu aja ke UI UX designer gitu. Jadi belajar semuanya gitu ya. Betul. Karena kan kalau misalnya mau spesialis itu kan butuh pengalaman ya. Sedangkan maksudnya pengalamanku sendiri juga belum banyak gitu. Paling pengalamannya nulis di content writing itu pun masih yang kurang dari 1 tahun. Jadi misalnya kalau mau masuk ke perusahaan dengan posisi UX writer itu kemungkinan akan agak berat gitu dibandingkan kalau misalnya generalis dulu. Akhirnya aku mempertimbangkan omongannya dia, terus aku sambil cari-cari juga kan. Jadi dari UX writing aku jadi dapat UI UX design kan, kayak apa lagi nih? Kan hal baru lagi nih buat aku. Aku cari-cari kayak apa sih UI UX design itu, terus ikut webinarnya, baca-baca, terus sempat ikut short course juga. Terus habis itu waktu di short course itu mulai aku ngerasa kayak ini kayaknya menarik sih. Jadi kita mendesain pengalaman user itu kayak gimana, dimulai dari riset, terus dari analisa data, kayak gitu-gitu kan. Terus brainstorming sama tim kayak gitu. Nah, dari short course itu akhirnya aku memutuskan aku pengen ada di bidang ini gitu, di bidang UI UX design. Setelah aku cari-cari juga kayak mana nih tempat terbaik untuk aku belajar. Terus itu aku juga mulai tahu yang namanya bootcamp dan ternyata ada banyak banget bootcamp sekarang ini yang apa ya, tempatnya orang-orang untuk pengen switch karir lah kayak gitu. Setelah aku riset juga, jadi ada bootcamp A, B, C, D, ada banyak macam-macam. Aku lihat-liatin Instagramnya, aku buka-bukain websitenya, aku lihat silabusnya, terus mentor-mentornya siapa aja. Itu aku nemu di bimbing ini gitu. Oke. Nah, Berarti awalnya emang sebelumnya kakak tuh dari content writer gitu ya, terus akhirnya mm-mm, lama-lama ngelihat oh kayaknya ternyata ada nih salah satu spesialisasi di bidang UI UX namanya UX writer, terus akhirnya mm-mm, mencoba untuk jadi generalis tadi ya dari mm-mm, mungkin dari ini ya dari saudaranya tadi yang kerja sebagai mm-mm. web developer, terus akhirnya oh udah deh belajar UI UX, why not gitu ya untuk Ya, mencoba. why not? Mm-mm. Oke, jadi berarti awalnya gimana tuh Kak? Kan tadi katanya udah sempet ya mungkin ikut short course gitu tentang UX writer gitu atau mungkin ya tentang banyak lah ya tadi kayaknya udah ikut short course ataupun bahkan bootcamp. Terus akhirnya gimana nih Kak perjalanannya kok bisa nemu dibimbing gitu dan akhirnya memantapkan hati oke mau ikut bootcamp dari dibimbing gitu. Ya itu kan aku buka-buka Instagramnya pasti ya kan bootcamp kan banyak dan macam-macam ya, ada yang ini ada yang itu ada yang ini dan itu aku bukain satu-satu Instagramnya, aku lihat feed-feednya gimana, terus aku buka websitenya mereka juga, terus aku lihat silabus materinya, terus lihat mentor-mentornya, terus dari segi biaya juga pasti itu harus dipertimbangkan kan kayak gitu. Nah terus aku rasa di bimbing ini yang apa ya ya kayak kayak aku mantep aja sih. Aku mantep aja gitu kayak dibimbing itu karena aku lihat dari mentor-mentornya tuh kayaknya oke-oke juga orang-orangnya kan, kayak mereka itu pada senior-senior gitu. Jadi bukan yang junior designer gitu. Kayak misalnya senior ada yang kerja di Flip, ada yang top senior di Tokopedia, terus di Shopee kayak gitu-gitu kan. Maksudnya berarti aku mikirnya oh ini berarti mentornya bukan orang sembarangan gitu loh.
Dan Hmm. artinya kan berarti si bootcamp ini, maksudnya si lembaga edukasi ini, dibimbing ini itu kan nggak main-main juga gitu kan, karena mereka udah kayak ngajak kerjasama orang yang apa ya, kayak high level lah, kayak gitu, yang udah posisinya senior senior atau lead bahkan kayak gitu. Sih. Oke, jadi emang banyak sih ya. Kemarin aku juga udah sempat podcast sama beberapa orang, ada yang oh ya karena silabusnya aja nih, atau mungkin karena oh iya jadwalnya cocok. Oh ternyata Kabila itu salah satu yang emang ngelihat mentor ya, berarti Iya. dicek-cek dulu sebelum ikut bootcamp Hmm. gitu. Oke, keren. Berarti kalau dari Kabila juga nih, mungkin setelah belajar ya sekarang gitu, apalagi udah lulus di April ya kemarin gitu. Hmm. Mungkin apakah realitanya sesuai ekspektasi gitu kan, apalagi mungkin dulu Kak Bila ekspektasinya pengennya belajarnya UX writer aja nih, terus sekarang tiba-tiba terjun mungkin sekarang belajarnya Figma atau yang lain-lain lah gitu ya. Mungkin dari Kak Bila apa sih mungkin journey-nya gitu dari day one sampai lulus yang mungkin challenging juga gitu. Oke, yang paling challenging itu adalah kan, jadi waktu aku belajar di bimbing itu kan aku masih kerja sebagai content writer kan. Ya walaupun freelance dan internship bukan full time, cuman kan aku ada waktu dari pagi sampai sore itu untuk kerjain hal yang lain gitu. Jadi yang paling challenging itu adalah di saat paginya aku kerja, terus selesai kerja mungkin maghrib gitu, malamnya tuh aku harus eh, ngerjain tugas sih. Itu Hmm. kayak gimana sih, pagi kerja terus malam harus ngerjain tugas, itu kan kayak apa ya, menurutku tuh sama-sama dua hal yang berat sih. Jadi mungkin buat apa ya, teman-teman yang mau switch karir itu juga harus jadi pertimbangan, karena kan nggak mungkin kita ngelepas pekerjaan kita sekarang padahal kita belum dapat yang baru gitu, ya Betul, kan. betul, betul. Jadi itu mesti jadi pertimbangan banget sih. Dan tapi untungnya itu ya ini juga berkat, mungkin menurutku ini berkat kelas manajerku juga, jadi mereka itu yang kayak selalu nyemangatin Bisa dengan ngingetin apa ya, tugas ya Kak. iya ngingetin tugas terus nyemangatin juga, itu ini banget sih, kayak membantu banget sih I see. gitu. Wah, oke. Anyway, tadi karena ngomongin tentang kelas manager gitu ya. Berarti seberapa penting sih menurut kakak gitu ya peran kelas manager ini gitu. Apalagi eh, Mm-mm. aku nggak tahu ya. Mungkin kita jarang sih ngomong di podcast tentang kelas manager. Kalau menurut Kak Bila nih, apa sih pentingnya kelas manager gitu? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, kelas manager itu mungkin bisa kita bilang sebagai asdos kali ya, atau asisten dari para mentor gitu ya. Mungkin boleh nggak Iya. diceritain pengalamannya sama kelas manager dari dibimbing? Iya, jadi waktu aku di batch 16 itu ada 3 kelas manager, namanya itu Safira, Nadira, sama Anin. Aku nggak sampai ingat sampai sekarang. Aku Nama namanya tiga, Safira. Oke. ya namanya sama. Jadi mereka bertiga ini tuh yang nemenin para siswa gitu ya selama di kelas dan di grup chat WA juga. Mereka yang selalu ngingetin kita, terus mungkin kalau udah diingetin di grup, terus misalnya memang deadline tugas ya, misalnya udah di grup mereka bilang kayak ngasih pengumuman seminggu lagi atau 5 hari lagi, terus di saat hari H itu masih belum ada yang ngumpulin itu, ntar mereka itu kayak bakalan ngechat kita satu-satu gitu. Jadi Wow. jadi sampai Dijawab bener-bener satu. apa ya, iya, jadi sebenarnya apa ya, menurutku tuh kayak niat banget gitu loh, serius banget buat bikin kita ini tuh untuk ayo segera kumpulin nih gitu, biar apa ya, dorong kita untuk rajin gitu loh, kayak I gitu. Terus kalau di kelas juga kan mereka itu yang apa ya, kayak jadi eh, ya itu apa sih, kayak ya asisten dosen ya, jadi tuh kelas itu nggak garing kan. Kadang kalau misalnya kalau nggak ada mereka itu kan kayak krik 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 gitu kan. Nah, tapi karena ada mereka ini tuh yang kadang-kadang tuh nanti ada kayak games-gamesnya buat di tengah-tengah pelajaran biar pada nggak bosan, nggak ngantuk gitu. Jadi kayak lebih, suasananya tuh lebih hidup gitu loh. Ya Hmm, menurutku penting sih ada si kelas manager ini atau asisten ini. Baik iya di kelas maupun betul. di grup WA. Betul, emang kalau kelas manager dari dibimbing tuh emang kita encourage untuk selalu aktif ya. Jadi kalau Iya, oke iya, iya. di grup nggak dijawab, kita langsung PC ya gitu ya sama kelas Iya. manajernya. Jadi emang kalau misalnya student dibimbing tuh kita emang mencoba ya teman-teman buat didorong gimana caranya buat tetap aktif, karena toh juga nilainya atau mungkin outputnya kan buat teman-teman juga gitu ya. Jadi Betul, betul. bagus atau mungkin biar lebih paham materi
materi kan, makanya ada assignment tuh biar teman-teman habis belajar nggak cuman belajar doang tapi lupa, tapi kita kasih juga assignment, dan itu semuanya biasa diingetin sama kelas manager. Oke, dan mungkin kalau dari Kabila juga nih, kan tadi kita udah sempat bahas sedikit ya di awal tentang Kabila nih awalnya dari agribisnis terus sekarang jadi UI UX designer, jadi basically career switch lah ya gitu, atau switch career. Mungkin kalau dari Kak Bila sendiri gitu, pentingnya mungkin assignment atau mungkin tugas-tugas yang udah dikerjain selama bootcamp di bimbing atau bahkan sampai final project untuk ngasah skill tuh gimana nih Kak menurut Kak Bila? Iya, itu banyak banget sih tugasnya itu, dan kadang buat orang yang switch karir yang paginya kerja itu sangat overwhelming. Ini aku nggak akan bohong, itu berat, banyak dan overwhelm. Tapi emang kalau kitanya udah niat ya, kitanya sendiri, akunya kan niat emang aku pengen pindah karir, aku yakin bisa jadi UI UX designer itu ya. Ya udah kayak dikerjain aja kan, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, walaupun weekend kita nggak bisa pergi, nggak bisa jalan-jalan karena baik ada tugas yang harus segera dikumpulin atau ada kelas. Cuman ya udah dijalanin aja gitu kan. Nah, pentingnya tugas-tugas ini tuh jadi kalau menurutku yang enak dibimbing itu kan jadi kita tuh ada portofolio. Nah, jadi student itu tuh nggak langsung disuruh kayak ya udah dalam satu waktu itu kayak kamu langsung bikin satu portofolio, itu kan banyak banget kan, kayak prosesnya itu juga banyak. Nah, tapi di bimbing itu portofolio itu tuh kayak dibagi jadi bagian-bagian yang kecil. Jadi misalnya apa ya, misalnya di minggu pertama itu oh ya kumpulin dulu research plan-nya, habis itu nanti dikoreksi kan, dibenerin lagi, dikasih masukan-masukan. Terus nanti minggu kedua misalnya bikin mulai bikin mock up-nya misalnya, terus nanti minggu ketiga mulai bikin wireframe-nya kayak gitu, minggu keempat bikin prototype-nya. Jadi itu kayak dibagi-bagi per minggu gitu. Jadi kan si student sendiri juga nggak yang overwhelmed kayak oh aku harus langsung ngerjain satu portofolio yang banyak banget itu kayak gitu. Jadi dibagi apa ya? Jadi lebih jadi bagian yang kecil-kecil. Jadi kita sendiri juga enak gitu ngerjainnya. I see. Oh, jadi mungkin dalam membuat portofolio itu dibagi dikit-dikit ya, berpart-part gitu ya, Kak. Berpart-part, Jadi betul. nggak langsung semuanya di awal gitu ya, apalagi buat mungkin yang kayaknya baru pertama kali nih pengen mungkin kayak Kabila juga switch career, itu nggak akan overwhelm juga ya, berarti. Maksudnya overwhelm lah pasti ya. Tapi maksudnya Pasti sih. pasti Cuman ya. nggak yang overwhelm banget. Tapi maksudnya nggak akan yang separah itu karena kita pasti semuanya akan berpart-part gitu untuk ngejelasinnya. Iya. Oke. Dan berarti kalau dari Kak Bila sendiri nih, mungkin tadi kan awalnya ternyata Kak Bila sebelum ikut bootcamp di bimbing cek-cek dulu nih mentornya gitu ya, kayak oh mentornya levelnya udah mungkin mid to high level lah gitu. Dan mungkin Kak Bila boleh nggak sih mungkin share nih gimana mungkin peran dari mentor gitu selama bootcamp. Kan tadi udah nih peran kelas manajer, asisten dari mentornya ya. Mungkin kalau misalnya dari mentor gitu, mungkin terkait materinya atau mungkin persiapan karir menjadi UI UX desainernya gitu, sempat konsultasi nggak sih sama mentor-mentornya gitu, atau mungkin dapat wejangan gitu? Iya, jadi salah satu yang aku suka dari bimbing itu sendiri juga mentornya itu kan bukan mentor kacangan ya. Jadi mereka itu emang posisinya itu yang udah senior level ke atas, bahkan sampai ada yang ya lead UX design itu ada. Itu kan udah posisi top lah ya, top manager kan, lead ya gitu. Jadi karena mereka ini udah senior, mereka itu kan udah punya banyak pengalaman kan di kerjaannya mereka. Jadi yang mereka ajarin, tugas-tugas yang dikasih, terus masukan-masukan, kritikan itu tuh ya yang nggak yang kacangan, nggak yang cuman ala kadarnya gitu loh. Tapi benar-benar dikasih tahu kayak tips-triknya kayak gimana. Mungkin yang paling aku inget itu waktu bagian UX research. UX research itu mentorku waktu itu namanya itu Ferdian. Dia itu juga udah mungkin senior ya, senior UX research gitu di fintech kalau nggak salah. Itu dia tuh kayak ngasih tahu tips and triknya gimana sih cara ngelakuin user interview yang benar. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang do's and don'ts-nya tuh kayak gimana. Itu sama dia tuh kayak benar-benar diajarin gitu loh, dikulik sama dia. Jadi benar-benar sedalam itu. Jadi kalau peran mentor itu ngaruh banget sih, karena mereka banyak pengalamannya sehingga bisa ngasih kita itu materi-materi yang daging.
intinya Nah, itu. yo berarti nggak cuman ini doang ya Kak, bilang nggak cuman belajar skillnya doang ya, tapi benar-benar belajar kayak gimana caranya job seeking pun Hmm. dikasih ya sama mentor berarti ya. Iya, iya, waktu itu kayaknya di hari-hari terakhir, pokoknya menjelang final 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 day gitu, itu ada tuh satu mentor itu yang ngasih tahu lah. Jadi kayak gimana sih kalau kamu mau eh, jadi UI UX designer, dikasih tahu kayak prompt pertanyaannya, kira-kira nanti kok desain challenge itu gimana, kayak gitu-gitu. Oh, berarti dikasih ini ya, dikasih cheat sheet-nya juga gitu ya. Iya, Jadi iya. apa nih yang bakal keluar nih kalau Heeh, misalnya heeh. mungkin sebagai UI UX designer yang akan ditanya sama HR tuh berarti dikasih tahu ya Kak sama mentor-mentornya ya berarti. Iya, iya. Oke, oh dan berarti anyway dari Kabila sendiri juga nih, berarti kan udah let's say ikut bootcamp gitu dan udah selesai sampai akhir. Tadi ya udah sempet sama mentor juga udah dikasih wejangan banyak juga gitu. Mm, Dan setelah mungkin final project terus presentasi ya kalau nggak salah sama mm, hiring partnernya dibimbing gitu. Proses mm, persiapan job seekingnya gimana sih gitu? Mungkin apakah apply atau belajarnya tuh mulai dari bootcamp, maksudnya pas bootcampnya berjalan dan juga mungkin portofolio atau mungkin CV-nya yang dipakai buat melamar kerja tuh gimana sih gitu. Iya, jadi kalau untuk eh, daftar kerja ya, nyari kerja itu tuh nggak cuman berpaku pada portofolio, itu penting, portofolio itu penting. Cuman kayak dari LinkedIn kita, terus cover letter, kemudian CV, itu juga penting banget. Dah enaknya di bimbing itu. Nah ini aku juga bersyukur ya, bersyukur aku bisa join di bimbing itu. Mereka ini tuh nggak cuman ngasih kita materi, terus nyuruh kerjain portofolio, abis itu udah selesai itu enggak, tapi benar-benar yang dari sisi sisi LinkedIn, terus CV sama cover letter itu juga bisa ikut diperiksa gitu sama mereka. Jadi waktu itu aku tuh persiapannya itu request ke Mas Iko. Jadi aku enak banget tektokannya sama Mas Iko ini. Jadi aku tuh selalu sama dia. Itu aku bahkan minta minta Mas Iko itu buat ngecekin gitu. Mas, aku chat dia kan. Mas, aku bisa nggak tolong dicekin CV-ku, LinkedIn-ku sama cover letterku itu kira-kira udah bener nggak ya kata-katanya di situ udah cukup menarik nggak ya bagi HR atau hiring partner yang lain gitu. Dan Mas Iko itu bener-bener mau banget bantu aku gitu. Jadi CV-ku, LinkedIn-ku, cover letterku tuh sama dia itu bener-bener dibaca dan dikasih komentar-komentar kayak gitu. Hmm. Dan sebelum sorry. Ya, Boleh lanjut. dan biasanya kan kadang aku dapat ada panggilan interview kan. Itu tuh biasanya tuh aku selalu minta Mas Iko tuh juga latihan interview. Itu juga sih latihan interview itu juga yang menurutku penting banget. Jadi kalau ada teman-teman bootcamp dibimbing itu yang benar-benar yang namanya latihan interview itu kayak harus dimanfaatin banget. Betul, betul. Anyway, teman-teman ya, kalau misalnya belum tahu juga, jadi emang di bimbing kan kita ada yang namanya tim talent support ya, yang dari tadi mungkin Mm-mm, Kak Bila sebut gitu, Mas Iko, mm-mm, atau mungkin yang lain tim kita yang lain. Jadi memang kalau tim talent support itu biasanya nggak cuman ngasih materi doang ke studennya dibimbing untuk gimana caranya dapat kerja, atau mungkin cuman mm-mm, gimana caranya buat CV gitu ya teman-teman. Jadi memang mm-mm, talent support kita tuh nanti akan nge-collect juga nih misalnya CV dari student bootcampnya dibimbing, terus nanti akan mereka cek dan nanti akan mereka kasih juga nih komentar-komentar bagusnya misalnya, oh videonya kayak gini, oh mungkin mm-mm, apa mm-mm. yang harus di-highlight dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Betul. Apalagi kan mungkin banyak nih teman-teman yang memang career switch ya gitu dari yang sebelumnya kayaknya nggak ada jurusan, maksudnya nggak ada beririsan sama sekali tentang UI UX design mungkin kayak Kabila apa sih berarti mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa di-highlight walaupun belum punya pengalaman UI UX design tapi bisa akhirnya mungkin sekarang kerja menjadi UI UX designer kan berarti ada tips dan triks gitu ya Kak dari tim talent support di bimbing apa yang harus ditaruh di sana. Dan benar juga tadi kata Kak Bila ya kalau misalnya di bimbing tuh kita juga biasanya tim talent support tuh selalu ready gitu untuk Mm-mm, teman-teman yang emang pengen latihan interview, apalagi kan banyak tuh sekarang lagi proses interview gitu, atau bahkan teman-teman kalau misalnya mau di assist gitu ya, gimana sih mungkin offering pertama, terus juga mungkin gimana sih caranya tektokan gaji, karena kan banyak juga ya Kak yang ya mm-mm, oh gimana nih kita mau tektokan gaji sama HR, nah itu mm. juga bisa sama tim talent support Yes, dibimbing. bener, bener banget, bener banget.
Yes, dan mungkin dari Kak Bila juga nih, dari pengalaman proses tahap rekrutmen gitu ya di pekerjaan sekarang gitu. Ada berapa round sih, ada berapa challenge sih kan soalnya Hmm. setiap digital skill tuh beda-beda ya, dan mungkin Mm-mm. UI UX khususnya tuh apa aja sih Kak gitu, roundnya apa aja tahapannya gitu. Iya, jadi kalau yang secara umum itu, yang pertama itu jelas screening, screening CV, screening LinkedIn. Makanya itu kenapa CV, LinkedIn, cover letter itu juga harus bagus, harus tepat biar lolos. Karena ya kita mau bikin portofolio sebagus apapun, cuman kalau tampilan luar, which is maksudnya itu si LinkedIn, CV-nya itu nggak bagus, tetap aja itu bakal nggak akan dilirik sama hiring partner kan atau sama company gitu. Jadi yang pertama itu screening CV, screening LinkedIn. Yang kedua itu bukan user, HR interview dulu. Jadi sama HR-nya dulu. Itu biasanya itu ya interview secara umum aja sih. Kayak latar belakang gimana, kayak kelebihan, kekurangan, terus apa ya biasanya itu pengen pengen kerja di suasana yang kayak gimana ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan HR yang umum lah. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu ada take home test. Ini bisa macam-macam sih, bisa modelnya itu take home test. Pas itu aku juga pernah dapat take home test, cuman nggak lolos karena nggak ngerti apa maksudnya. Terus bisa juga modelnya itu whiteboarding challenge atau design challenge. Nah itu yang aku alami waktu aku daftar di Ganesha Operation. Itu aku dapat design challenge itu, kemudian setelah itu ada user interview. Tapi user interview, tapi ini tuh pun apa ya, step-step ini tuh bisa beda-beda tergantung Iya. dari company-nya, tergantung dari company-nya kayak gimana. Cuman yang umum itu kayak gitu. Oh, anyway Kak, berarti kalau design challenge tuh ngapain sih itu di tempat Kakak waktu itu pas di prosesnya? Ya, waktu lagi prosesnya itu jadi design challenge itu kita dikasih study case. Nah, biasanya study case-nya itu memang apa ya, bisa jadi masalah yang saat itu sedang dialami oleh company atau mereka ini lagi pengen bikin sesuatu yang baru, bikin produk yang baru. Nah, itu dijadiin challenge buat kita. Nah, kita ini bisa nggak ngasih solusi atau bisa nggak kita mengimprove si produknya mereka ini. Nah, kalau di kasusku yang waktu di Ganesha Operation itu, mereka ini lagi pengen bikin produk baru, kayak gitu. Oh, I see. Dan berarti waktunya berapa lama Kak? Mungkin di take home Kak atau harus misalnya dalam waktu 30 Hmm. menit selesai gitu? Hmm. Nah, itu tergantung ya, itu tergantung dari si company-nya. Jadi aku juga pernah sebelumnya itu dapat take home test itu mungkin 2 hari sampai 3 hari. Tapi kalau yang kasusku ini yang di Ganesha Operation itu harus hari itu juga. Jadi Oh, itu aku juga agak kaget sih karena kan dari waktu itu HR-nya GO itu bilangnya ini user interview dan wow. aku sebelumnya itu udah nyiapin latihan interview sama Mas Iko. Ternyata waktu hari hanya itu bukan user interview sama sekali, tapi ternyata itu design challenge. Oh malah, Nah, oh jadi mungkin HR-nya suka ngeprank juga ya, suka ngagetin juga ya berarti Kak Bila ya? bisa bisa jadi ya bisa jadi bukan ngeprank ya apa ya ya bisa jadi mereka si HR ini juga apa ya nggak terlalu paham prosesnya kayak gimana pokoknya kan oh ya ini user interview tapi ternyata saat itu jadi itu bukan user interview yang tanya jawab tapi ya itu design challenge. Challenge ya. Wow, jadi kaget dan hari itu juga harus dikumpulin ya Kak Bila ya? Ya harus hari itu dan tapi untungnya userku itu yang sekarang jadi atasanku itu ngasih aku kebebasan terserah aku mau berapa lama jadi terserah aku jadi misalnya mau 30 menit kayak 40 menit sejam 2 jam pokoknya harus hari itu terus aku mikir kan kayak sambil deg-degan juga sambil mikir cepet kayak kalau 30 menit 40 menit kayaknya kecepetan gitu kayak aku nggak tahu nih study case-nya tentang apa eh kalau kalau di bawah 1 jam tuh kayaknya terlalu cepat nanti malah itu merugikan aku sendiri kan. Cuman kalau misalnya mau lebih dari 1 jam misalnya kayak 2 jam gitu, takutnya itu kelamaan dan bikin si usernya itu kayak meragukan ini orang sebenarnya bisa nggak sih gitu. Jadi akhirnya ambil amannya aku di 1 jam. Jadi aku request Pak gimana kalau 1 jam gitu dan untungnya usernya itu setuju 1 jam Dan gitu. akhirnya keterima ya Kak Bila. Wow, keren Iya, banget. alhamdulillah terima. Alhamdulillah. Dan berarti Kak Bila juga boleh nggak sih share pentingnya gitu ya, mungkin support system selama belajar gitu, atau mungkin adakah community untuk transisi mungkin dari karir yang sebelumnya jadi UI UX designer gitu.
Ya kalau tadi community itu menurutku itu juga penting sih. Jadi ikut-ikut komunitas desain. Aku juga ikut banyak banget komunitas desain, baik itu di Instagram atau di LinkedIn. Jadi buat ngasih tahu kalau ini loh dunia UI UX design itu kayak gini. Terus misalnya persiapan kamu pengen switch karir itu mesti kayak gini gini gini. Nah itu aku bisa dapat banyak banget informasi. Jadi aku bisa nyiapin hal-hal yang perlu aku siapin gitu dan nggak yang kaget-kaget banget gitu. Karena kan ada pengalaman-pengalaman orang di situ. Kemudian kalau support system uh, dari apa misalnya dari talent support itu juga mereka udah support banget, supportive banget Mas Iko terutama. Thank you so much Mas Iko. Terus itu juga membantu banget dia selalu nemenin aku latihan interview, dia yang mau ngecekin CV ku, LinkedIn ku, cover letter ku. Kemudian kalau di aku itu waktu itu ada yang namanya itu setelah graduation ya. Jadi itu di bimbing itu juga ngasih layanan berupa grup, aku lupa namanya ya. Itu grup, jadi grup setelah graduation lah. Nah, jadi kayak grup intensifnya gitu. Nah, itu kan juga support kita kan. Kayak makin jadi bisa lebih personalize gitu. Tiap orang itu oh misalnya aku ini kayaknya udah bagus di sini jadi ditingkatin yang bagian ini. Terus kayak si temanku yang lain itu oh kamu kurangnya di sini jadi kamu tingkatinnya di sini 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 gitu. Dan itu cuma satu grup itu cuma maksimal 7 atau 8 orang gitu. Jadi kan lebih personalize kan. Itu juga membantu banget sih. Betul. Oh, jadi ternyata setelah bootcamp pun ada grupnya lagi ya Ada untuk jadi nggak yang siswa tuh nggak yang langsung ya udah dibiarin dilepas gitu aja tuh enggak. Jadi ada kayak grup lagi untuk mantepin kita itu mau gimana ke depannya. Kita tuh cocoknya tuh lebih ke arah mana kan UX kan UI UX designer itu kan luas ya. Ada tiga bagiannya itu kan ada UI design, ada UX research sama ada UX writing kan. Nah itu dari si student ini tuh kayak misalnya ini aja waktu aku di grup itu kan pengalamanku kan udah banyak di content writing kan. Dan aku juga bilang ke waktu itu ke Mbak siapa ya, ke Mbak Dea ya rasanya. Itu tuh kayak aku juga pengen jadi UX writing gitu. Terus Mbak Dea tuh akhirnya kayak oh ya udah kamu udah banyak pengalaman di di pengalaman di content writing ini langsung fokusin aja ke bagian UX writing. Jadi tinggal misalnya kayak bikin-bikin UX writing challenge terus kayak komen-komen ikut kayak gitu-gitu. Nah, tapi ternyata malah keterimanya di UX design. Tapi maksudnya yang pengen aku highlight itu kayak lebih personalized gitu loh. Dan student itu kayak nggak langsung dilepas sendiri. Wah, oke. Aku juga baru tahu ya ternyata setelah itu ada lagi walaupun Ada. udah lulus tapi ada grup malah lebih kecil ya, malah lebih personalized lagi ya. Tadi 7 sampai 8 orang ya, Kak. Wah, keren. Dan mungkin last question kali ya, Kak Bila nih. Mungkin boleh juga Kak Bila sharing gitu terkait saran mungkin bagaimana sih kalau misalnya teman-teman mungkin yang nonton di sini baru mau memulai karirnya sebagai UI UX designer atau mungkin digital skill lainnya lah ya, apalagi switch karir gitu. Keterampilan apa sih mungkin yang paling penting untuk bisa sukses lah ya gitu dalam bidang ini gitu. Iya, mungkin karena aku juga switch karir ya, jadi mungkin terkait switch karir ini tuh it's not easy. Jujurly, switch karir itu nggak segampang membalikkan telapak tangan karena kan kita ada pekerjaan sebelumnya yang nggak bisa main enak aja ditinggal gitu. Terus kita mau dapat uang dari mana, ya kan? Kita mau makan apa gitu. Jadi switch karir itu nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Asal memang dari kitanya itu yang super niat. Aku nggak cuma ngomong niat, niat sekedar niat ya. Karena kalau cuma sekedar niat itu ntar kalau udah bosen terus misalnya dapat kesulitan itu kayak udah berhenti aja gitu. Tapi benar-benar yang mesti super niat gitu kayak aku tahu aku bakalan bisa ada di bidang ini gitu. Gitu. Jadi ketika harus malamnya bootcamp, terus kayak weekend nggak bisa jalan-jalan karena kelas, terus misalnya ngerjain tugas-tugas, itu tuh kita tetap ya udah ini memang jalan yang pengen aku ambil, ya mau nggak mau suka nggak suka, mau nangis nggak nangis ya jalanin gitu. Ya nggak apa-apa sambil nangis tuh nggak apa-apa. Bahkan aku juga sambil nangis, kok tenang aja. Jadi kerjanya gitu sambil nangis ya. Nangis dulu terus sudah selesai nangis baru lanjutin lagi. Tapi ya udah gitu loh. Ini pilihanku. Karena switch karir itu mengorbankan tenaga, waktu dan uang. Ikut bootcamp itu juga nggak yang 100.000, 200.000, nggak semurah itu gitu. Tapi ada sejumlah uang yang mungkin sampai nilainya jutaan
yang harus dikeluarkan. Nah, itu masa kalau kita cuman sekedar, aku pengen iseng-iseng, pengen misalnya jadi UX designer atau pengen iseng-iseng jadi bisnis analis, ini uang segini nih, kecuali Anda sultan ya nggak tahu lagi ya. Cuman kan kita kan nggak kayak gitu kan. Betul, betul. Gitu. Wah, Terus mungkin apalagi ya, ya itu sih, jadi mengorbankan waktu, tenaga, uang, jadi mesti dipikir benar-benar, kemudian ikut komunitas-komunitas desain itu juga penting banget, karena di dalam komunitas desain itu kita bisa dapat pengalaman dari banyak orang, kita bisa dapat saran, masukan, kritikan dari banyak orang, dan isinya komunitas desain itu kan kalau di tempatku itu juga banyak yang switch career gitu, jadi kayak kita tuh saling apa ya, kayak tukar pengalaman gitu. Itu bisa juga. Terus mungkin yang ketiga itu selesai dari bootcamp itu bukan akhir dari segalanya. Jadi jangan pikir bahwa oh ya udah selesai bootcamp ya graduation udah selesai, enggak. Karena ini adalah awal dari segalanya dan jangan berhenti belajar. Jadi setelah aku selesai dari di bimbing ini pun aku nggak berhenti belajar. Aku pun saat ini lagi ikut kelas UI designer kayak gitu. Jadi yang lebih ke bagian UI desainnya karena memang kekuranganku itu ada di bagian visualisasi atau di UI-nya kayak gitu. Jadi aku tetap belajar gitu. Jadi nggak berhenti sampai situ aja. Oke, thank you nih berarti Kak Bila ya. Jadi hari ini ya teman-teman kita belajar banyak banget nih dari Kak Bila ya yang awalnya dulu kuliah S1-nya agribisnis, terus akhirnya mencoba untuk switch karir ya. Jadi memang apa sih teman-teman kunci awalnya gitu untuk mau switch karir ya memang satu kita harus tahu dulu nih apa yang kita inginin. Mungkin kayak Kak Bila ya mencoba dulu nih cari apa ya awalnya oh content writer gitu ya, copywriter lah gitu. Dan akhirnya pengen coba UX writer ya waktu itu terus akhirnya dapat informasi lagi nih kayaknya apa setelah belajar-belajar terus setelah dapat mungkin wejangan gitu ya dari negaranya coba deh UX UI UX gitu jadi generalis dulu dan akhirnya ketemu bootcamp gitu dan mungkin nggak selamanya langsung bootcamp gitu ya teman-teman karena mungkin dari Kak Bila pun awalnya ikut short course dulu ikut bootcamp kecil-kecilan dulu yang mungkin nggak Betul. necessarily belajarnya tentang UI UX design gitu. Jadi memang ketahui dulu apa yang kita pengen gitu ya teman-teman dan ketika udah tahu, udah pakem nih pengennya apa kayak Kak Bila gitu ya. Mungkin boleh lah mungkin coba-coba ikut bootcamp dan ternyata setelah mungkin ikut bootcamp pun nggak selesai sampai situ ya Kak Bila. Belajarnya masih tetap Betul. lagi terus belajar karena digital skill itu nggak cuman berhenti sampai di hari ini ya teman-teman ya gitu. Jadi pasti akan selalu berubah setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya gitu. Jadi kita harus tetap belajar, jangan pernah capek belajar gitu teman-teman. Dan mungkin itu podcast kita hari ini. Thank you banget juga Kak Bila yang udah menyempatkan waktunya di weekend ini walaupun sibuk gitu. Dan thank you teman-teman kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu nih tentang bootcamp di Bimbing gitu. Mungkin udah mencari informasi sana sini atau mungkin pengen tanya-tanya dulu gitu, pengen cek silabusnya itu boleh banget ke dibimbing.id nanti ada WhatsApp-nya ke admin di Bimbing buat tanya-tanya. Gitu. Oke, thank you teman-teman. See you on the next Deep Talk. Bye-bye.